Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Fa in akala mongko lamun to mangan sapa musolli qalilan kelawan sithik nasian halih lali annahu ing sak temene musolli iku fiha tetep ing dalem salat au jahilan utawa wong kang ora ngerti bitahrimihi kelawan keharamane akal wa udhira lan den udhuri sapa musolli likurbi ahdihi krana pareke mangsane musolli bil islami kelawan Islam au nas'ihi utawa tumbuhe musolli tumbuh ba'idan hale atau ba'idan kelawan aduh anil ulama isangking ulama. Ketika seorang musolli itu makan cuman sedikit dalam keadaan lupa kalau dia berada di dalam sholat, atau dia tidak tahu kalau makan itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan dalam sholat sehingga berimbas terhadap batalnya sholat. Tidak taunya tadi gara-gara dia baru memeluk agama Islam, atau dia mulai kecil sampai dewasa besarnya di daerah yang jauh dari ulama, orang-orang yang mengetahui syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan sholat. Ya maka lam tabtul mongko ora batal apa salate musolli ora batal emang li udrihi karana udhure musolli makan yang kasir itu minimal, makan yang banyak itu minimal 3 kali suapan itu makan banyak. Kalau makan sedikit kurang dari 3 kali suapan. Bisalasi lukmin. Asyartu tawi syarat asalisa asyara kang nomor 13 iku Allah yang dia yen ta ora tumurus, ora keliwat apa rukun kauliyun kang bangsa ucapan. Contone kal fatihati kaya dene maca al-fatihah au fi'liyun utawa kang bangsa penggawean rukun yang bersifat pekerjaan. Contohnya kal i'tidali kaya dene i'tidal. Sebagian contoh saja seperti i'tidal. Ya ada di antaranya ya ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Rukun qauli ya al-Fatihah sebagian contoh. Sama halnya dengan membaca tasyahud. Ma'asyaki keliwate rukun ma'asyaki ing dalem sertane mamang fi sihhati niyati taharrumi ing dalem sae niyate takbiratul ihram. Fi sihhati niyati taharrumi ing dalem sae niyate takbiratul ihram. Ragu-ragu mamang di antara dada gambare yen to
ragu-ragu sapa musolli, hal nawa ana ta wis niat sapa musolli. Aku mang wis niat apa durung pas dia baca Al-Fatihah, atau dia sebelum baca Al-Fatihah dia diam. Tadi saya sudah niat apa belum? Kok saya ragu? Dalam hatinya seperti itu. Au atamma utawa wis nyempurnaake sapa musolli an niyata ing niat. Au atamma utawa wis nyempurnaake sapa musolli an niyata ing niat. Aku mang niatku wis tutup apa durung? Pas di sela-sela dia membaca Al-Fatihah misalkan, apabila atau pada saat dia membaca, pada saat dia iktidal, dia ragu, tadi niat saya sudah saya sempurnakan atau belum, atau hanya sebatas usolli saja. Au ata utawa nekani sapa musolli bibadi ajzaiha, kelawan sebagiane pira-pira juse niat, kelawan sebagiane pira-pira juse niat, al-wajibati kang wajib, al-wajibati kang wajib. Atau dia ragu, tadi niat saya sudah lengkap atau belum, saya sudah qasdul fi'li, saya sudah ta'yin, atau saya sudah nyinggung-nyinggung masalah fardhi atau belum, dia ragu. Au ba'di syurutiha utawa sebagiane pira-pira syarate niat, au ba'di syurutiha utawa sebagiane pira-pira syarate niat. Misalkan seperti niat tadi wajib disertakan, dibarengkan bersamaan dengan mengerjakan takbiratul ihram. Tadi saya niatnya sudah saya barengkan di bagian takbiratul ihram atau belum, atau jangan-jangan saya niat setelah takbiratul ihram selesai saya baru niat dalam hati saya. Nah dia ragu apakah sudah muqaranah atau belum dalam niatnya tadi. Awhal nawa onoto awhal nawa utawa onoto wis niat sapa musolli, awhal nawa awhal nawa utawa ana ta niat sapa musolli niat zuhron ing salat zuhur, au asron utawa ing salat asar. Tadi saya niatnya itu salat zuhur sama salat asar saya. Nah dia ragu. Au yatula utawa suwe, au yatula utawa suwe, urfan ing dalem cara urfe. Suwe apa zamanu syakki mangsane ragu, apa zamanu syakki mangsane ragu, ai atarat dudi tegese mider-mider utawa ragu sapa musolli fima ing dalem sihati niati taharrum, fiha ing dalem sihati niati taharrum tukira kamusti tutur apa man. Atau dia ragu tadi saya sudah niat atau belum ya, itu dia syak, taradud, lama sekali taradudnya. Famata mongko ing dalam kapan-kapan, famata tola mongko ing dalam kapan-kapan suwe apa zamanus syak, famata tola mongko ing dalam kapan-kapan suwe apa zamanus syak, au madha utawa kliwate mangka belal injilaihi ing dalam sadurunge pertelane syak, qabla injilaihi ing dalam sadurunge pertelane syak, kliwat apa rukun siji, biangkoronahu gambare yen to barengake sapa, biangkoronahu kelawan biangkoronahu gambare yen to barengi apa syak, biangkoronahu gambare yen to barengi apa syak, barengi hu ing ruknan, oleh barengi min ibtidaihi awet saking kawitane ruknin, min ibtidaihi awet saking kawitane ruknin, ila tamamihi tumeka maring sempurnane ruknin. Nah,
Maka ketika ragu-ragu yang terjadi tersebut itu kok lama, maka ketika masa ragu-ragu itu nanti lama dapat membatalkan sholat. Atau ragu-ragu itu belum hilang padahal dia sudah membaca Al-Fatihah sampai selesai. Sampai selesai Al-Fatihah dia baca, keraguan-raguan yang timbul mulai dari dia mulai baca Al-Fatihah sampai selesai itu belum hilang. Ya maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Jadi keraguan-raguan yang timbul, keraguan-raguan yang timbul terkait niatnya itu sudah dikerjakan atau belum, atau dia sudah menyempurnakan niatnya atau belum, atau dia sudah memenuhi semua bagian-bagian niat yang wajib seperti qasdul fi'li, ta'yin, fardiyah. Kalau sholat fardu dia sudah menggenapinya semua atau belum, dia ragu. Atau niatnya tadi sudah disertakan saat dia membaca takbiratul ihram atau tidak, apakah sebelumnya atau sesudahnya. Terus dia ragu juga, aku mampu niat sholat zuhur atau sholat asar janjian ini. Lah maka nek masa ragu-raguan tadi kok berlangsung lama, maka batal sholatnya. Atau keraguan-raguan itu tadi timbul di saat dia mau membaca Al-Fatihah sampai dia selesai baca Al-Fatihah itu belum hilang keraguan-raguannya, maka batal sholatnya. Atau keraguan muncul ketika dia iktidal, pas dia bangun dari rukuk iktidal, dalam hatinya syak, aku mang niatku wis tutup kata durung, niatku mang iku sempurna ta durung, aku mang kok lali, ragu-ragu deh. Iya kok mang kayak urung, ragu. Padahal keraguannya tadi timbul saat dia bangun dari rukuk sampai dia iktidal mau selesai, mau dia akan sujud, itu belum hilang keraguan-raguannya, maka batal sholatnya. Kenapa kok bisa batal? Linudrati misli dzalika krana longkone, linudrati misli dzalika krana longkone sepadane mengkono-mengkono tuli zamani syakki, sepadane mengkono-mengkono tuli zamani syakki fil awali ing dalam permasalahan kang awal, fil awali ing dalam permasalahan kang awal iku famata tola, itu tadi taradud fima dzukira, keraguan-raguan terkait niat kok nanti lama berlangsungnya, maka dapat membatalkan sholat. Alasannya kenapa? Karena hal seperti itu langka, jarang ditemukan. Kok ada orang mengalami kejadian tersebut, dia ragu niatnya sudah sempurna atau belum, dia sudah niat atau belum, ragu, kok lama, masa keraguan kok berlangsung lama, maka batal sholatnya. Langka hal seperti itu, alasannya batal. Selain itu, keraguan-raguan yang lama tadi dapat memutus nazmis sholat, dapat memutus rangkaian atau runtutan sholat. Terus wali taksirihi lan krono cerobohe musolli, lan krono pepekone musolli, ceroboh bitarkit tadzakuri kelawan ninggal ngeling-eling, bitarkit tadzakuri kelawan ninggal ngeling-eling, ninggal tadzakkur fisaniyati ing dalam masalah kang nomor loro, yaiku mudi ruknin qablain jilaihi. Masalah yang kedua berupa mudi ruknin qablain jilaihi. Seharusnya dia nunggu terlebih dahulu sampai dia ingat, oh ternyata tadi saya sudah niat, masa keraguan itu hilang. Oh iya, saya ingat tadi saya sudah menyempurnakan sholat saya. Atau pas dia ragu, saya sudah memenuhi semua bagian niat atau belum yang wajib itu. Oh iya, tadi saya sudah memenuhi kesemuanya, saya sudah qasdul fi'li, saya sudah ta'yin, saya sudah fardiyah, sudah saya sertakan fardiyah dalam niat saya.
Lah baru dia kemudian baca Al-Fatihah. Nah kok dia sebelum keraguan hilang dia teruskan baca Al-Fatihah sampai selesai dan ragunya belum hilang, batal sholatnya. Itu masalah yang kedua. Alasannya kenapa? Karena dia dianggap ceroboh. Tanpa menunggu terlebih dahulu sampai dia ingat, langsung dia baca rukun, langsung dia kerjakan rukun setelahnya, ya batal sholatnya. Wa ingka nak hale sanajan ana sapa musolli, hale sanajan ana sapa musolli iku jahilan wong kang bodoh, wong kang ora ngerti. Aku ora ngerti lho nek kuwi batal sholat. Ya salat gak gelem ngaji. Ya wis to batal sholatnya. Ba'dur rukni utawi sebagiane rukun. Seharusnya dia bersabar terlebih dahulu untuk tidak membaca Al-Fatihah sampai ragu-ragunya hilang dan dia menemukan ingatannya kembali. Oh iya, tadi saya sudah menyertakan niat saya bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika dia ragu, tadi apa saya sudah menyertakan niat bersamaan dengan takbiratul ihram atau belum ya? Dia ragu. Ya maka dia tunggu dulu seharusnya. Dia tunggu dulu sampai dia ingat. Nah kalau dia ingat, maka dia baru bisa baca Al-Fatihah. Lah kok belum ingat, dia paksakan baca Al-Fatihah dalam keadaan syak hingga selesai Al-Fatihah juga dalam keadaan syak, batal salatnya. Ba'dur rukni utai sebagian rukun. Al-qauli kang bangsa penggawean. Al-qauli kang bangsa penggawean iku kakullihi kaya sekabehane ruknil qauli, iku kakullihi kaya dene sebagiane ruknil qauli. Intola lamun to suwe apa zamanu syaki mangsane mamang. Intola lamun to suwe apa zamanu syaki masane mamang. Ragu-ragu terhadap sahnya niat atau belum, sahnya niat taharum atau belum, dia ragu. Lah masalahnya seperti ini. Sebagian rukun misalkan ya, dia masih ragu. Tadi saya sudah niat atau belum tadi. Lah dia ragu. Kok saya ragu dalam hatinya. Terus dia paksakan baca Al-Fatihah. Nah, dapat setengahnya Al-Fatihah. Dapat setengahnya Al-Fatihah, dia berhenti ragu. Nek tak terus nih batal salatku. Soalnya aku durung menemukan keyakinan. Kadung wis maca sebagian Al-Fatihah. Kan kudune dia berhenti terlebih dahulu, nunggu sampai dia tadzakkur. Kalau tadzakkur baru baca Al-Fatihah. Lah dia sebelum tadzakkur masih fi zamani syak, dia baca Al-Fatihah dapat sebagian. Karena dia dulu pernah belajar fikih. Nanti kalau saya teruskan dan saya masih ragu seperti ini, batal salah saya. Eman-eman, kudunya ada soalnya. Nek batal soalnya itu nek batal guys melok jamaah. Soalnya itu rakaat terakhir nih bersama dengan imam. Terus maka dia berhenti. Nah, kok dia berhenti? Kok lama sekali dia berhenti sampai masa ragunya belum hilang? Maka seketika batal salatnya. Nah, karena sebagian dari rukun qauli yang sudah dikerjakan, seperti baca sebagian Al-Fatihah di masa-masa dia syak, terus dia diam lama untuk menemukan tadzakkurnya yang sempat hilang, untuk sampai dia ingat kembali sudah niat atau belum, maka batal sholatnya karena zaman syaknya terlalu lama. Aulam yu'id utawa orang baleni sapa musolli. Aulam yu'id utawa orang baleni sapa musolli ma ing rukun to ma ing Al-Fatihah. Ma ing Al-Fatihah qara'ahu kang mus maca sapa musolli. Hu ing macane fihi ing dalem zamanus syak. Fihi ing dalem syak. Atau dia ragu. Tadi gini, dia ragu. Saya tadi sudah menyempurnakan niat atau belum? Seharusnya dia nunggu sampai dia ingat. Lah malah dia baca Al-Fatihah.
baca Al-Fatihah, dapat setengah Al-Fatihah, dia ingat, oh iya, tadi saya sudah menyelesaikan niat saya secara sempurna. Artinya tuntas permasalahan ragu di niat ini. Terus dia baca Al-Fatihah setengahnya yang akhir, maka batal sholatnya. Karena kenapa? Karena sebagian Al-Fatihah yang dia kerjakan ada dalam zaman syak. Kalau nggak diulangi, batal sholatnya. Nah, diulangi ketika dia ingat, langsung dia ulangi dari Al-Fatihahnya, maka tidak masalah. Lah karena nggak diulangi, ya dia dianggap batal sholatnya. Karena kenapa? Dianggap litaksiri bitarkit tadzakuri, ceroboh tidak mengerjakan tadzakkur ketika dia menemui masa-masa syak dalam niatnya. Wa qiraatu surati utai maca surah. Jadi ngene kesimpulannya. Salat kuwi iso batal mergo terjadi keraguan-raguan dalam masalah niat, atau ragu-ragu terhadap syarat-syaratnya niat. Dia ragu, aku mah niat apa durung? Niatku mah wis sempurna atau durung? Niatku mah wis memenuhi syarat apa durung? Wis tak barengne karo takbiratul ihram atau durung? Lah, itu bisa membatalkan sholat sebab terjadi tiga hal. Yang pertama, di saat dia ragu seperti tadi, dia malah melangsungkan meneruskan rukun setelahnya, dia baca Al-Fatihah, maka langsung batal sholatnya. Ketika nanti dia sampai Al-Fatihahnya selesai masih ragu, batal sholatnya. Terus kemudian zaman ragu yang dia alami itu berlangsung lama, maka batal sholatnya. Karena kenapa? Karena dianggap merubah atau merusak runtutan sholat, rangkaian rukun-rukunnya sholat. Atau ketika sudah ingat dari keraguan-raguannya, sebagian rukun yang dia baca di saat dia ragu tidak dia ulangi, ya maka batal sholatnya. Meskipun zamannya ragu itu tidak lama. Lah bisa saja syak dalam niat tadi tidak bermasalah, akhirnya tetap dianggap sah sholatnya. Ketika dia ingat, ya ketika dia ingat sebelum mengerjakan rukun setelahnya, sebelum dia baca Al-Fatihah, dia ingat. Jadi dia ragu, dia berhenti dulu. Setelah takbir dia ragu, aku mang mesti niat apa durung nang takbir aku mang. Dia ragu, dia nunggu. Nah, nunggu sebentar dia ingat, oh sudah ternyata tadi saya ternyata sudah niat saat saya takbir. Maka dia boleh langsung baca Al-Fatihah, maka nggak batal sholatnya. Atau ragu-ragunya tadi, ketika dia sudah mengerjakan sebagian daripada rukun di masa-masa ragu, terus dia ingat, akhirnya dia ulangi rukunnya yang dikerjakan saat ragu tadi, sebagian rukun tadi dia ulangi dari awal lagi. Misalkan baca Al-Fatihah dalam keadaan ragu dapat setengah, setelah tahu setengah dia ingat, oh ternyata saya sudah niat, maka dia ulangi dari awal Fatihahnya, maka tidak batal sholatnya. Kalau dia teruskan tanpa dia ulangi, meskipun dia sudah ingat, batal sholatnya. Karena hal seperti itu banyak terjadi. Kalau nanti dianggap batal semuanya, ya termasuk memberatkan bagi seorang musolli, makanya tidak batal. Wa qiraatu surati utawi maca surat setelah Al-Fatihah itu loh. Wa tasyahud lan maca tasyahud al-awwali kang awal, yang mana keduanya ini adalah sebuah kesunahan. Iku ka qiraatil Fatihati kaya dene maca Al-Fatihah. Ya, iku ka qiraatil Fatihati tetep kaya dene maca Al-Fatihah. In qara alaman maca sapa musolli minhuma sangking surah wa tasyahud awal. In qara alaman maca sapa musolli huma piye mang in qara alaman maca sapa musolli minhuma sangking surah wa tasyahud awal. Macane mang qadraha
kelawan kadare Al-Fatihah. Au qadra ba'diha utawa kelawan kadare sebagiane Al-Fatihah wa tola lan suwe apa zamanus syakki wa tola lan suwe apa zamanus syakki masa ragu fi sihati niyatit taharrumi wa tola lan suwe apa zamanus syak fi sihati niyatit taharrumi. Jadi membaca surat dan membaca tasyahud itu dianggap seperti dia membaca rukun qauli berupa Fatihah. Ketika dia baca suratnya sesuai dengan panjangnya durasi baca Al-Fatihah. Ketika dia baca tasyahud awalnya itu sesuai dengan durasi baca surah baca Al-Fatihah. Jadi gini, ketika saat dia selesai Al-Fatihah, dia ragu, loh, tadi saya sudah niat atau belum dalam sholat? Atau dia ragu, aku mang wis nyempurnakake niatku apa durung? Jangan-jangan lagi separuh tok niatku. Ragu, wis apa durung ya? Utawa dene ragu ngene, aku mang wis qasdul fi'li apa durung? Jangan-jangan bertakyin tok nang niatku mang. Dia ragu. Lah, ragu tersebut muncul ketika dia akan memulai baca surat atau ketika dia mau baca tasyahud. Setelah sujud yang kedua, rakaat kedua, dia duduk akan baca tasyahud. Dia ragu. Aku mames niat apa durung? Kok aku ragu ya? Kayak wis kayak durung. Lah, kok nanti dia lanjutkan baca tasyahud awal atau ketika pada saat membaca surat dia lanjutkan tetap mau baca surat, kok nanti dia baca surat sampai selesai ragunya itu belum hilang, batal sholatnya. Atau ketika dia baca tasyahudnya dia baca pada ragunya belum hilang, hingga nanti selesai baca tasyahud ragunya itu juga belum hilang, maka batal sholatnya ketika masa membaca tasyahud itu durasinya sama seperti saat dia baca Al-Fatihah, atau masa baca suratnya sama seperti dia saat baca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Atau keraguan tersebut itu hilang di tengah-tengah dia baca tasyahud, atau keraguan itu muncul ketika dia di pertengahan baca surat. Terus setelah sampai setengah surat atau setengah tasyahud dia ingat kembali, namun dia tidak ulangi dari awal tasyahudnya, tidak dia ulangi dari awal bacaan suratnya, langsung dia teruskan sebagian yang kurang, maka batal sholatnya. Seharusnya dia ulangi. Atau dia ragu, sebelum baca surat dia ragu, aku mang mesti apa durung? Sebelum baca tasyahud aku mesti apa durung? Diam lama sekali diamnya untuk mencoba mengingat kembali apakah dia sudah beres dengan niatnya atau belum. Kok lama? Ya batal sholat, karena dianggap mempengaruhi runtutan atau rangkaian rukun-rukunnya sholat, termasuk sebuah hal yang menjadikan cacat di nadmi sholatnya, runtutan sholatnya, urutan sholatnya. Wa kharajalan kejaba biqaulihi kelawan pengendikane musannif, rupane kaul Allah yang dia ila akhirih, rupane lafat Allah yang dia ila akhirih. Kejaba apa ma perkara lau tadzakkara lamun ta eling sapa musolli, eling emang qabla tuliz zamani ing dalem sadurunge suwene mangsa ragu fisihatin yati taharrum, qabla tuliz zamani ing dalem sadurunge suwene mangsa syak utawa taraddud fi sihhati niyati taharrum, fi qabla tuliz zamani ing dalem sadurunge suwene mangsane syak, wa ityani lan ing dalem sadurunge nekanine musolli, lan ing dalem sadurunge nekanine musolli nekani biruknin kelawan rukun suwiji. Maka ketika ragu-ragu itu hilang, artinya dia menjadi ingat kalau sudah niat, kalau sudah menyempurnakan niatnya, kalau sudah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam niat, qasdul fi'li, ta'yin, fardiyah,
atau dia sudah memenuhi syarat dalam niatnya, seperti dia sudah menyertakan niat dalam hatinya saat dia mengucapkan takbiratul ihram. Dia menjadi ingat, oh iya saya sudah niat, saya sudah sempurnakan niat saya, dan seterusnya. Lah dia ingat sebelum waktu yang lama, maka tidak batal sholatnya. Atau sebelum dia mengerjakan membaca Al-Fatihah, atau ketika ragu tadi muncul saat dia mau baca tasyahud awal, sebelum dia baca tasyahud awal dia sudah ingat, ya maka fala butlana mongko ora ana batal iku maujud. Likasrati urudi misli dzalika, krana akeh anyar tekone sepadane mengkono-mengkono syak. Ya, likasrati urudi misli dzalika, krana akeh anyar tekone sepadane mengkono-mengkono syak. Likasrati urudi misli dzalika, krana akeh memalingkane sepadane mengkono-mengkono sak. Artinya karena keraguan-raguan yang terjadi di hal-hal yang saya terangkan tadi itu banyak sekali. Kalau nanti semuanya syak itu secara mutlak dianggap membatalkan sholat, maka termasuk sesuatu yang memberatkan bagi seorang musolli. Syak sebelum baca Al-Fatihah, terus dia akhirnya ingat kembali, oh ternyata dia sudah niat. Kok nanti dianggap juga termasuk perkara yang batalkan sholat, itu dianggap syak, dianggap berat. Akhirnya ketika hal seperti itu kok masih bisa ditoleransi, maka tidak membatalkan sholat, karena tidak adanya kecerobohan dari seorang diri musolli. Sebelum dia membaca Al-Fatihah dia sudah ingat, kan dia tidak ceroboh untuk meninggalkan tadabbur. Terus ketika dia ingatnya di masa yang sebentar, dia ragu, kemudian setelah beberapa detik dia ingat kembali. Nah itu kan tidak lama. Ketika tidak lama, tidak sampai merusak runtutan rukunnya sholat, maka tidak termasuk hal yang membatalkan sholat, karena bebas dari alasan-alasan yang disertakan di atas tadi. Ini kok batal karena merusak runtutan sholat, ini kok batal gara-gara hal seperti itu langka terjadi di diri seorang musolli, ini kok batal gara-gara dia ceroboh, tidak menunggu sampai dia ingat kemudian dia baru baca Al-Fatihahnya. Kan tidak, terlepas dari hal semua itu, makanya tidak membatalkan sholat, termasuk perkara yang dikecualikan. Wa kharaja wis ya fala wis wa bi takbirihi lan kelawan takbire Kiai Musannaf lan kelawan tetembungane Kiai Musannaf bisakka kelawan lafat asyakka, bisakki kelawan lafat asyakki, kejaba apa ma perkara laudonna lamun tonyono sapa musolli laudonna lamun tonyono sapa musolli anna ing sak temene musolli ana iku fi sholatin tetep ing dalem salat ukhra kang meneh. Dia menyangka saiki salat asar iki. Nah, seperti itu. Dia menyangka padahal yang dia kerjakan salat zuhur. Fa inna mongko sak temene kelakuan iku tasih usaha apa salate musolli. Wa ing atamma hale senajan nyempurnaake sapa musolli ha ing salat ma'adzalika ing dalam sertane mengkono-mengkono donna annahu fi sholatin ukhra ma'adzalika ing dalam sertane mengkono-mengkono donna annahu fi sholatin ukhra, sampai dia sholatnya selesai sampai salam, dia menyangka sholat yang dia kerjakan itu tidak sholat pada waktu itu, waktunya sholat zuhur. Dia menyangka dia sedang sholat asar,
bahkan persangkaannya sampai dia salah, maka tidak membatalkan sholat. Karena kenapa? Karena dzon itu tidak sampai menjadikan lemahnya niat. Berbeda dengan syak. Nek syak itu menjadikan niat itu lemah. Lah kalau menjadikan niat lemah, makanya syak tersebut termasuk perkara yang mencacat terhadap niat. Nek niatnya cacat berarti gak sah sholatnya. Nah nek dzon tidak. Ya, nek dzon tidak. Meskipun dzon tadi terjadi mulai dari dia mulai sholat, setelah takbir sampai dia salam, tetap dia menyangka persangkaan yang tidak sesuai, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tetap sah sholatnya. Sawaon iku padha uga kana utawi arep yen to ana sapa musolli. Sawaon iku padha uga kana utawi arep yen to ana sapa musolli, ana iku fi fardhin tetep ing dalam salat fardu. Iku fi fardhin tetep ing dalam salat fardu wa dhanna lan berprasangka sapa musolli, wa dhanna lan berprasangka sapa musolli anna ing sak temene fardu. Keliru. Anna ing sak temene musolli. Anang sak temene musolli iku fi naflin tetep ing dalem salat sunnah. Au aksuhu utawa sewalike kana fi fardhin wa dhanna annahu fi naflin. Berarti maknane kana fi naflin wa dhanna annahu fi fardhin. Jadi tidak masalah, tidak ada perbedaan. Entah yang dia ragukan itu nanti terkait sunnah dan fardunya sholat, atau sebaliknya, dia berprasangka kalau sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat sunnah, padahal dia niatnya sholat fardu. Atau sebaliknya, dia berprasangka dalam hatinya kalau dia sedang mengerjakan sholat fardu, padahal niatnya sholat sunnah. Lah, hal seperti itu, persangkaan seperti itu tidak menjadikan sholatnya batal, tetap sah saja. Asyartu tawi syarat Ar-Rabi Asyara kang kaping 14. Kang kaping 14. Kang kaping 14. Iku Allah yang yen to ora niat sapa musolli. Iku Allah yang ora niat sapa musolli, ora niat qot as-sholati ing megot salat. Qot as-sholati ing megot salat. Seorang musolli di syarat yang ke-14, syarat-syaratnya sholat dianggap sah itu ketika dia tidak berniat di dalam hatinya untuk menghentikan sholat atau memutus sholat. Aku tak batalin sholatku. Ini tidak seperti di dalam hatinya. Aku tak batalin sholatku. Lah dia nggak seperti itu. Aku mau membatalkan sholatku. Nah, itu tidak. Tapi kok dilakoni ngono kuwi tenan, batal sholatnya. Karena dalam hatinya sudah ada kehendak pengen menghentikan sholatnya. Ayat tarot dadau tau ragu-ragu sapa musolli. Ayat tarot dadau tau ragu-ragu sapa musolli, ragu-ragu fi qot'iha ing dalem pegote sholat. Aku mang niat, aku mang sholatku sik isih apa dura ya? Kok aku ragu-ragu. Aku mang kan kaya keceplosan ning gone atiku aku mau mutus sholat. Iki mang sholatku sik isih apa ora ya? Apa wis batal sholatku? Nah, dia ragu-ragu. Itu juga batal sholatnya. Famata mongko ing dalam kapan-kapan, famata nawa mongko ing dalam kapan-kapan niat sapa musolli. Maka di saat kapanpun dia berkehendak dalam hatinya, berkehendak qad aha ing mutus sholat. Walau bil khuruji sanajan to kelawan metu minha saking sholat, metu ila ukhra maring sholat kang weneh. Niat sholatnya zuhur, dia khuruj untuk mengerjakan sholat asar, tetap batal sholatnya. Autara dadau to ragu-ragu sapa musolli, ragu-ragu fihi ing dalem qot'iha, fihi ing dalem qot'iha, ragu-ragu sholatnya tadi masih ada apa sudah batal. Au fil istimrari utawa ing dalem tumuruse, utawa ing dalem tumurus, utawa ing dalem temerus apa temerus fiha ing dalem qot'iha. Tadi
kotok yang saya kerjakan memang mempengaruhi sholat saya atau tidak, atau ternyata masih bisa saya sholat karena nggak dianggap kotok saya, karena tadi was-was saja, memang ragu was-was jelas kotok tadi ya. Dan endek memang ragu terkait sholatnya masih ada atau sudah batal, maka batal atau batal apa sholat. Kenapa kok batal? Limunafati dzalika, krono nafeake atau krono meniadakane mengkono-mengkono iku yang bikot as-sholati wa yataraddada fi qat'iha. Limunafati dzalika krono meniadakane mengkono-mengkono niyati qat'is sholati wa taraddudi fi qat'iha, meniadakan lil jazmi maring kemantepan, lil jazmi maring kemantepan, kemantepan biniati kelawan niat, karena niat memutus sholat itu dianggap merusak kemantapan dalam niat sholat seseorang. Nek wes rusak niate, kemantapan wes rusak, maka batal sholatnya. Atau ragu-ragu terkait sholatnya sudah putus, sudah batal atau tidak, juga termasuk perkara yang menafikan atau merusak kemantepan dalam niat sehingga batal sholatnya. Wala yu'akhidhu lan ora den siksa sapa musolli, wala yu'akhidhu ora den siksa sapa musolli, ora den siksa sapa musolli bil waswasi kelawan waswas, al-qahri kang bangsa penyereng, al-qahri kang bangsa penyereng. Artinya waswas al-qahri itu ketika dalam hati seseorang musolli dia terfikirkan ya, tanpa adanya kehendak dari dirinya, langsung spontanitas terfikir dalam hatinya, nek dene mangguwi sholatnya mang isi apa ora ya, isi apa gak ya, aku mang sholatku mang isi apa gak ya. Lah was-was dalam hatinya, was-was dalam hatinya seperti itu, tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya kehendak, was-was saja. Yo hampir sama dengan syak, tapi beda. Nek syak itu neng kono mempengaruhi keyakinan. Lah nek was-was tidak sampai mempengaruhi keyakinan, artinya dia masih yakin dalam hatinya, cuma was-was saja dalam hati, tanpa adanya keikhtiar dari dirinya. Dan syak itu dapat berimbas terhadap rusaknya keyakinan dalam sholat sehingga membatalkan sholat. Tapi nek was-was itu gak batal sholatnya. Misalkan ya contohnya mirip dengan apa namanya, dengan syak, mergo yang namanya pekerjaan hati kok, yang namanya salah sangka, waham, yang namanya dzon, menyangka, yang namanya yakin, itu jelas dia mengetahui dalam hati. Kemudian syak, ragu-ragu, was-was juga, terus kemudian iktikad, itu juga semua pekerjaan hati, hampir sama semuanya, semua dikerjakan oleh hati, tipis bedanya. Kalau dia was-was dalam hatinya, maka tidak sampai membatalkan sholat dan juga tidak mendapatkan siksa. Walau fil imani senajan tak dalam permasalahan iman, was-was, aku engkau nek ngene engkau khawatir nek imanku engkau hilang, was-was dalam iman. Aku nek ngene iki engkau salatku engkau batal engkau. Iki ngene gak oleh, ngene iki gak oleh, dia was-was. Nah, maka ketika was-was tidak menjadikan batalnya sholat, karena kenapa? Tidak merusak keyakinan dalam niat, dan dia sifatnya tidak menjadikan seseorang kena siksa. 5 krono keterangan fihi kang tetep fihi kang tetep ing dalem was-was minal haraji saking rupek, karena hal itu sudah ada keterangannya, yang mana was-was itu termasuk sebuah haraj, sebuah kesempitan dalam hati dengan sendirinya tanpa dia ikhtiari. Walau nawaran lamun niat sapa musalli, niat fi'la mubtilin ing penggawean kang batalake,
niate mang fiha ing dalam salat lam betul maka ora batal apa salat. Dalam hatinya dia niat aku arep mangan. Karena makan termasuk perkara yang membatalkan sholat. Aku arep mencolot, karena mencolot nanti kalau dia fahish dapat membatalkan sholat. Niat saja loh ya, belum melakukan, maka tidak batal sholatnya. Illa insyara'a kejaba lamun tau tumandang sapa musolli tumandang fil manwi ing dalam perkara kang den niati. Kecuali kalau dia sudah mengerjakan, dia lompat benar, dia lompat yang fahish benar, lompat yang tidak pantas ketika dikerjakan dalam sholat, yang buruk sekali. Nah itu nanti batal sholatnya. Kalau sebatas niat saja itu nggak batal. Wala ya betulu lan ora batal. Batola ya betul apa ya betilu. Wala ya betulun ora batal apa al wudu wa shaumulan poso wal i'tikafu lan i'tikaf wal hajju lan ibadah haji ora batal biniatil qat'i sebab niat mutus. Biniatil qat'i sebab niat mutus. Nah, aku tak barne wuduku di saat pertengahan wudu, tak barne wuduku di saat dia puasa, aku tak batalnya posoku. Nah, seperti itu. Pas dia itikaf, aku tak batal itikafku. Aku tak batalnya hajiku. Ini seperti itu. Itu tidak menjadikan wudunya, puasanya, iktikafnya, dan hajinya menjadi batal sebelum dia benar-benar meninggalkan semua rukun-rukun atau syarat-syaratnya haji. Biniat terkait kelawan niat memutus ibadah wudu, shaum, iktikaf karo haji. Wa malan perkara-perkara badal kang tetep ing dalem sawise ma. Ya misalkan ragu-ragu di dalam masih adanya kah ibadah haji, masih berlangsungkah ibadah hajinya atau sudah batal, masih berlangsungkah puasanya tadi atau sudah batal. Tarodud, ragu-ragu, tidak menjadikan ibadahnya batal, tetap dia bisa melangsungkan ibadah wudunya, puasanya, iktikafnya dan hajinya. Kenapa enggak batal? Sementara kok sholat batal? Li'anna sholata krono saat temene sholat niat memutus kok batal, niat megot sholat kok batal, sementara niat memutus haji kok orang batal nih haji itu terus piye? Bedone apa? Iki bedone alasane. Li'anna sholata krono saat temene sholat iku adyaku luweh rupek apa li'anna sholata krono saat temene iku adyaku luweh rupek apa sholat. Apa nih baban bape minal arba'ati tinimbang saking perkara papat, minal arba'ati tinimbang saking perkara papat yaiku wudu, poso, iktikaf karo haji. Maka adanya niat memutus sholat atau niat atau ragu-ragu dalam niatnya sholat itu dapat mempengaruhi keabsahan sebuah sholat, karena sholat itu lebih adyak daripada wudu, shaum, iktikaf dan haji. Kalau masalah-masalah hal yang dianggap adyak baban selain sholat itu bisa dikatakan Islam. Niat pengen keluar agama Islam, niat mau keluar agama Islam, maka langsung dia dianggap murtad karena dianggap sama dengan sholat, karena adyaku baban sama seperti sholat. Kita misalkan ya contoh ya, ada seseorang niat dia pengen niat keluar dari agama Islam. Nah sebelum dia niat kepengen tok sudah dia murtad dia hukumnya, karena dianggap adyaku baban, termasuk adyaku baban. Min ba'dima adyaku baban. Syartu tawi syarat al-khamisa kang nomor 5, al-khamisa asyara kang nomor 15. Kang nomor 15 iku adamu ta'liqi qat'iha. Iku adamu ta'liqi qat'iha, ora anane gantongake megot salat. Ora anane gantongake megot salat. Digantongake bisain kelawan suwiji-wiji. Nek engko udan aku tak batalne salatku mergo arep ngangkat jemuranku. Nek engko segone wis mateng aku tak barne salat sunahku langsung.
juga sego, misalkan seperti itu. Nek engko apa? Pokoknya digantungkan. Nek nanti saya disambangi, saya akan lepaskan sholat saya akan langsung turun menemui orang tua saya. Ternyata yang disambangi bukan dirinya, hanya sebatas namanya sama saja, ya batal sholatnya. Fa in allaqahu mangkala mentong gantungake sapa musolli. Fa in allaqahu mangkala menggantungake sapa musolli. Gantungake hu ing qat'iha. Digantungake bisa kan kelawan suwiji-wiji. Walau muhalan sanajan iku perkara muhal. Muhal tidak mungkin terjadi, ya. Muhal itu terjadinya itu sulit diterima oleh akal, sementara tidak terrealisasinya itu dapat diterima karo akal. Fima yang dalam perkara daru kamu seperti Allah umpama. Misalkan nek engko koncoku maem iso miber, aku tak batalnya sholatku, meskipun kenyataannya tidak mungkin dia terbang secara adatnya. Biasanya menungso kan gak bisa miber, secara adat dia nggak mungkin bisa terbang, meskipun mohal secara adat. Tapi kalau sholatnya dikaitkan dengan perkara tadi, nek koncoku engko iso miber, aku tak barne sholatku, lah berarti batal sholatnya, meskipun perkaranya tidak mungkin terjadi. Tahu ini, nek misalkan engko banyu, nek misalkan banyu iki engko rupane ireng karo putih, ya ireng ya putih rupane, aku tak batalnya sholatku. Kan mohal loh, banyu nek gak ireng ya putih bening. Nanti kayak kopi ireng, nanti kayak kopi hilang berarti bening. Gak mungkin putih karo bening jadi siji, gak mungkin. Two in one gak mungkin. Utawa nek wong, aku kok nek ngerti wong, kok kulite kok kulite rupane ireng karo putih, kuwi enek, ya ireng ya putih. Diarani ireng ya ireng mergo enek irenge, putih ya putih. Ya maka nanti aku akan batalkan sholatku, ya batal sholatku meskipun muhal. Wong iku nek gak ireng ya putih kulit misalkan, atau kuning, gak mungkin ya ireng ya putih. Ya mungkin wae ya karena ndekne ning panasan, akhirnya tubuh bagian luarnya yang enggak tertutup pakaian itu hitam, sementara yang di belakang pakaian itu putih. Itu gak campur berarti, bagian gini putih bagian gini ireng. Yang dikatakan satu benda itu putih ya ireng, dan benda itu kenyataannya nek gak putih ya ireng. Pokoknya nggak bisa kumpul dua warna dalam satu benda. Tidak kombinasi, bukan kombinasi. Kombinasi kan bisa mungkin digawe belang. Ini bukan kombinasi yang dikehendaki. Ya putih ya ireng, merata seluruhnya. Nah, meskipun perkara mohal itu ketika dikaitkan dengan sholatnya ya batal sholatnya. Atau nek misalkan apa wong kafir engko iman, aku tak batal sholatku, ya langsung batal sholatnya. Karena meskipun mohal, wong kafir itu sudah dinas oleh Al-Quran. Sama hanya engkau takut-takuti mereka atau tidak engkau takut-takuti, mereka akan tetap seperti pada kekafirannya itu. Karena Allah telah menutup penglihatannya, pendengarannya, dan mata hatinya dari hal-hal yang menjadikan dia memeluk agama Islam. Tidak bisa, dinas oleh Allah wong kafir. Lah, maka meskipun kui mohal, wong kafir muda iman kui mohal, maka nanti tetap mempengaruhi batalnya sholat. Nggak mungkin terjadi lah istilahnya. Ya batalat mongko batal apa sholat. Kenapa kok batal? Limunafatihi krono meniadakane alaqahu bisain meniadakan lejazmi maring kemantepan bin niati kelawan niat. Karena hal seperti itu tadi menjadikan kemantapan dalam niat itu hilang, makanya batal sholatnya.
faslun ay hadza faslun tawi iki kono fasal suwiji fi makruhatis sholati ing dalem pira-pira perkara kang den makruhake ing dalem salat fi makruhatis sholati ing dalem pira-pira perkara kang den makruhake ing dalem salat yukrau den makruhake apa al iltifatu mengo noleh diwajihi kelawan wajahe musolli noleh mangfiha ing dalam sholat. Kenapa kok dimakruhkan toleh ketika sholat? Li'annahu krono sak temene iltifat iku ikhtilasun penyerobot utawa pencopet atau penyerobot minasyaitoni saking setan kama kaya dene hadis soha kang sahih apa ma keliru kama kaya keterangan soha kang bener apa ma fil hadis ing dalem hadis ada hadis riwayat Imam Bukhari hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah terkait toleh pada saat mengerjakan sholat. Kemudian Rasulullah menjawab huwa ikhtilasun yahtalisuhu asyaitonu minas sholatil abdi. Iltifat termasuk sebuah ikhtilas, penyerobot yang mana itu dikerjakan oleh setan. Setan mengambil fokusnya musolli sholat kepada Allah untuk tidak fokus lagi, kayak nyopet bahasanya. Dia berjalan ke depan, dicopet akhirnya perhatian teralihkan kepada pencopet tersebut. Podo, nek sholat noleh berarti wis gak fokus karo nyembah ning ngene Gusti Allah. Delok apa sing didelok berarti? Oh delok kono. Iku jenenge ikhtilas, kecopet karo setan. Noleh tulang makro, cuman illa lihajatin kejaba krana hajat. Karena krana hajat ya maka boleh. Misalkan kaya nek ulo didelok, nek ulo tenang, maka dia tiup ulangnya langsung mati, maka ada masalah. Walau pak salang ora ono baya iku maujud film hil aini kelawan ngliri mripat. Kalau sebatas meripatnya, matanya saja yang melirik kanan kiri atas bawah itu tidak sampai membatalkan, tidak sampai menjadikan hukum makruh. Ngelirik emang cuman min ghairi iltifatin kelawan tanpa iltifat, tanpa adanya tolen dari wajahnya, hanya sebatas gerak-gerik matanya. La amal iltifatu anapun utawi noleh bisa dari kelawan dodo famu batilan mengko iku perkara kang batalake. Anapun utawi noleh bisa dari pamutilan mengko iku perkara kang batalake salat. Karena seseorang itu dituntut untuk menghadap ke kiblat, syaratnya harus menghadap kiblat. Setelah menghadap kuwi kelawan dodone musolli yang pokok, kemudian baru wajahnya. Kama ulima kaya dene keterangan ulima kang wis den kauri apa ma mimma nyatane keterangan marra kang wis kliwat apa ma. Haraful basari ila sama'i li annahu yu'addi ila khatfil basari kama fi haditsil Bukhari. Dan juga menengadahkan kepalanya ke atas sehingga menjadikan pandangannya itu melihat ke langit. Nah itu termasuk perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Karena kenapa? Karena ketika penglihatannya diarahkan ke langit itu dapat menjadikan seorang musolli tersambar petir. Seperti hadisnya Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Bismillah.